Sudah terlihat belum, Pak? Ya. Oke, terlihat. Oke, terima kasih, Sadam. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang parafin bat, ya. Parafin itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Parafin itu apa? Parafin itu lilin, ya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang apa namanya terapi menggunakan lilin atau parafin. Nah, next dulu, Sadam. Nah, parafin bat adalah salah satu alat modalitas terapi dengan menggunakan lilin sebagai media yang dipanaskan pada suhu tertentu. Pada prinsipnya, terapi ini merupakan terapi yang memanfaatkan suhu yang relatif tinggi atau panas. Parafin yang digunakan untuk terapi ini adalah parafin biasa yang ditambah dengan parafin oil. Kemudian dipanaskan hingga meleleh dengan suhu kurang lebih 55 derajat Celcius. Nah, tetapi ketika 55 derajat Celcius ini kalian masukkan tangan kalian di situ, kalian bisa melepuh. Suhu terapinya untuk parafin bat adalah sekitaran di atas 38 sampai 40 derajat Celcius. Next, Sadam. Nah, parafin bat adalah metode sederhana, nyaman, dan cukup efisien untuk menerapkan terapi panas pada ekstremitas. Ini adalah teknik rendam gabungan dengan lilin, parafin, dan minyak mineral untuk mendapatkan panas yang konduktif. Nah, ini adalah apa namanya? Ini adalah 7 lilin unit. Ini adalah campuran antara campuran antara lilin dan minyak mineral yang akan kita gunakan. Nah, ini kalau di kita udah tercampur. Kalian nanti kalau lihat di kampus itu ada kayak bat isinya lilin yang mungkin udah mengeras. Ini semoga saya udah bilang Pak Pian nih tadi hari ini udah dicairin. Soalnya untuk mencairkan itu nggak butuh waktu yang lama. Ya. Tadi sih saya udah bilang ke Pak Pian. Kalau besok bakalan minta untuk praktek parafin ini. Nah, parafin ini dalam penggunaan parafin ia akan memberikan panas superficial dengan kedalaman sekitaran 1 cm. Memang nggak cukup dalam, tapi lumayan berefek. Next. Nah, ini tadi ketika titik didihnya adalah 51 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Jika diaplikasikan di atas 55 derajat Celcius dapat terjadi luka bakar. Temperatur terapi berada pada suhu sekitaran 44 derajat Celcius. Ini seharusnya 40 derajat ya. Coba next dulu, Sadam. Next dulu. Saya nulisin di sini. Next, coba next. Next lagi. Yang terakhir benar. Oh, belum saya tulis ya. Berarti di berarti tadi benar 44 derajat Celcius. Ya. Jadi apa namanya? Sorry ya, saya ralat, berarti memang temperatur terapinya ada di suhu sekitaran 44 derajat Celcius. Nah, bagaimana kita mengontrolnya adalah sebisa mungkin kalian menggunakan termometer ya, agar suhu di sini bisa kita atur secara tepat. Kesulitan menggunakan alat ini adalah namanya alat ini kita bergantung pada panas, di mana kita harus memanaskan ketika kurang dan mendiamkan ketika terlalu tinggi. Itu adalah kekurangannya adalah kita membutuhkan waktu yang lama untuk penyesuaian terapi. Jadi suhunya kalau bisa kalian jangan lebih dari 44 derajat, tapi boleh turun gitu ya. Karena kalau terlalu panas ditakutkan di situ akan ada eritema, kulitnya memerah, terus takutnya juga nanti ada bakar gitu ya. Karena terlalu panas. Oke, next.
Respons fisiologisnya ketika stimulasi pembuluh darah kapiler, di situ akan ada lokal hiperemia, refleks terus ada refleks vasodilatasi of capillary skin. Jadi kapilernya itu akan terjadi vasodilatasi atau pelebaran, dan di kulit karena di pelebarannya di situ banyak di kulit, maka kulit itu akan memerah lebih ke arah gitu kan. Sedangkan selanjutnya adalah reflex heating pada sendi, dan dilanjutkan adalah ketegangan otot dan kulit menurun setelah 15 sampai 20 menit. Efek selanjutnya adalah analgetic effect dan stretching effect. Jadi akan memudahkan di sini, akan memberikan efek analgetik dan memudahkan ketika dilakukan stretching karena dia lebih lemas ototnya, ketegangannya, otot maupun kulit. Next. Nah, indikasi di sini adalah nyeri dan spasme, gitu ya. Dan juga odema kronis. Ingat ya, yang kronis. Kalau odemanya masih akut, itu tidak ada indikasi penggunaan terapi panas. Gitu. Bahkan odema yang kronis pun sebenarnya masih ada perdebatan menggunakan terapi panas ataupun boleh diberikan terapi panas ataupun tidak. Gitu. Nah, tapi saran saya, indikasi pada penggunaan kontras bat tersebut itu adalah untuk nyeri ataupun spasme. Oke, next. Nah, kontraindikasi adalah yang pertama adalah gangguan sensasi. Yang dimaksudkan gangguan sensasi di sini adalah gangguan sensoris, di mana dia tidak bisa membedakan panas, dingin, tajam, tumpul, itu yang penting. Ditakutkan dengan adanya gangguan sensasi, pasien itu bisa mendapatkan luka, gitu kan. Kita sekarang bekerja dengan sesuatu yang panas. Ketika pasiennya tahu nih nggak ada gangguan sensasi, misalkan kita lupa nih, ternyata kita lagi hidupin pemanasnya, jadi di situ suhunya akan naik terus. Pasiennya, misalkan dia lagi terapi untuk CTS, dia masukin lengan tangannya ke dalam parafin batnya. Ketika pasien mengalami gangguan sensasi, ditakutkan pasien nggak merasakan, oh ini udah panas belum sih, gitu kan. Yang dia rasain masih remang-remang gitu kan, hangat-hangat kuku. Tetapi ternyata waktu diangkat, tangannya udah melepuh semua. Nah, itu yang ditakutkan ketika pasien mengalami gangguan sensasi. Hampir semua terapi yang menggunakan panas, yang outputnya adalah panas atau heating, itu rata-rata dia kontraindikasi dengan adanya gangguan sensasi. Ya. Selanjutnya luka terbuka, ini juga hampir sama. Luka terbuka itu akan adanya misalkan di situ ya, misalkan masih ada perdarahannya nggak menutup, malah dia ngalir terus darahnya. Dan ditakutkan juga ketika luka terbuka itu ditumpuk dengan parafin, gitu kan, di situ akan muncul infeksi, gitu kan. Karena jujur penggunaan parafin bat di fisioterapi itu rata-rata memang kurang steril. Jadi pasien udah pakai aja tanpa cuci tangan, gitu kan. Ditakutkan seperti itu. Nanti mungkin kalian ketika udah punya klinik sendiri, punya parafin bat, kalian harus bisa menjaga hal tersebut. Tumor, kanker, dan tuberkulosis ini adalah kontraindikasi yang berhubungan dengan vasodilatasi pembuluh darah. Ketika di situ ada vasodilatasi, misalkan ada tumor, kanker, itu ditakutkan dia akan terbawa aliran darah dan mengalami metastasis. Oke, lanjut. Nah, pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan? Dengarkan penjelasan. Ini harusnya saya waktu ini presentasi sambil praktek ini ya. Tapi karena ini presentasinya malam-malam, kita cerita aja. Nah, jadi bagaimana cara pengaplikasiannya? Ketika yang pertama adalah kalian harus menghidupkan alatnya dulu. Hidupkan alat ini, kalau parafin tadi saya cerita ya, parafin itu dia butuh waktu untuk bisa melelehkan semua lilinnya. Jadi rata-rata penggunaan itu adalah kalian menghidupkan sekitaran 8 jam atau 6 jam sampai 8 jam sebelum melakukan praktek. Nah,
Setelah dididihkan pun kita harus nunggu suhunya untuk turun. Itu bukan hal yang cukup cepat untuk suhu itu dia bisa turun. Ya, mungkin sekitaran 2 jam dia baru turun. Nah, itu yang kita perlu gunakan adalah termometer untuk mengukur tingkat panas dari parafinnya. Target kita adalah 44 derajat Celcius. Untuk aplikasinya, aplikasi bisa dilakukan langsung dengan memasukkan organ tubuh yang ingin diterapi ke dalam parafin bath atau mengoleskannya dengan kuas. Nah, contoh gampangannya adalah ketika misalkan pasien dengan kondisi carpal tunnel syndrome. Udah ada yang tahu carpal tunnel syndrome apa? Ada yang tahu? Carpal tunnel syndrome adalah gangguan karena adanya entrapment pada saraf medianus. Dia menyebabkan adanya kesemutan di 3 jari ini. Jempol, telunjuk, sama jari tengah. Nah, rata-rata beberapa klinik menggunakan parafin, klinik, rumah sakit, fisioterapis itu banyak menggunakan parafin bath untuk solusi pada pasien CTS tersebut. Nah, gampangnya tangan ini akan langsung dimasukkan ke parafin bath secara perlahan. Dia tarik dulu sampai mengering. Kan parafin itu bentuknya cair ya. Waktu udah dia mendidih itu. Setelah mendidih itu bentuknya cair, kita masukkan, dia akan nempel di tangan kita. Itu dinaikkan sampai hampir kering, kemudian angkat lagi sampai sekitar 11 sampai 12 kali sampai tebal. Nah, setelah itu tangan dari pasien yang sudah parafin bath itu bisa ditutup dengan plastik wrap. Ada yang tahu plastik wrap itu apa? Plastik wrap, tahu kan plastik wrap yang sering dipakai di supermarket kalau bungkus buah, kadang bungkus daging steak kayak gitu ya. Itu plastik wrap dibungkus pakai plastik wrap, ada yang enggak. Jadi plastik wrap terus ditutup dengan handuk, rata-rata seperti itu. Untuk mempertahankan panasnya agar bertahan lebih lama. Nah, selain hal tersebut, tadi saya contohkan adalah menggunakan kuas. Kondisi ini adalah digunakan pada kondisi yang lebar. Misalkan pasien dengan nyeri punggung bawah. Itu kan nggak memungkinkan punggungnya dicelupin di di parafin bathnya. Jadi kita menggunakan kuas sebagai media untuk memberikan parafin ke jaringan pasien, gitu kan? Nah, masih sama, dioleskan cukup tebal, itu 1 kali, ditunggu sampai kering, ditambah lagi sampai bisa 11 sampai 12 kali. Setelah itu ditutup dengan plastik wrap dan ditutup dengan handuk untuk memperpanasnya. Gitu. Nah, saya minta besok yang praktek bawa kuas sama plastik wrap ya. Gitu. Jadi kuasnya yang dibawa adalah kuas cat dinding ya. Kuas cat dinding yang gede hampir segini, yang setangan. Minta tolong kalau ada yang punya dibawa besok. Kalau nggak dibawa, saya takutnya di kampus nggak ada. Jadi ntar kalian nggak bisa praktek. Gitu ya. Bawa plastik wrap. Nah, selanjutnya itu pasien kondisi tersebut dibiarkan sampai parafin benar-benar dingin. Waktu ini yang dibutuhkan adalah sekitaran 15 sampai 20, kalau beruntung penutup kita bagus bisa sampai 30 menit. Itu didiamkan saja untuk mendapatkan efeknya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang parafin bath.
Next. Harus udah ganti slide nih. Next, Adam. Nah, oke, sebelum kita masuk di kontras bat, ada yang mau tanya nggak tentang parafin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke kontras bat. Mungkin nanti aja setelah kontras bat sekalian. Kontras bat, kontras. Ini yang namanya kontras itu adalah adanya perbedaan ya. Nah, perbedaan ini yang dimaksud dalam kontras bat adalah aplikasi terapi dengan menggunakan dua media, panas dan dingin. Next. Nah, teknik kontras bat itu adalah merendam air panas 10 menit dilanjutkan dengan perendaman alternatif, 4 menit dalam air panas, 1 menit air dingin untuk 3 atau 4 pengulangan gitu ya. Jadi dimulai dulu dari air panas, terus dari lanjut ke alternatif panas dingin seperti itu. Next. Nah, efek fisiologisnya, perendangan dengan hangat dingin secara bergantian akan menyebabkan vasokonstriksi dan vasodilatasi secara bergantian yang akan melancarkan aliran darah lokal, meningkatkan elastisitas dan mengurangi kejang otot atau kekakuan otot. Nah, prinsipnya seperti ini. Ketika kita memberikan aplikasi terapi panas, yang terjadi adalah adanya vasodilatasi dari pembuluh darah. Gitu ya. Nah, vasodilatasi terus selanjutnya kita akan masukkan ke dingin, yang terjadi adalah vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Nah, ketika ini dilakukan secara bergantian, dia akan membantu pembuluh darah untuk memompa darah yang ada di dalam pembuluh darah tersebut. Nah, apalagi dengan kontraksi, vasokonstriksi, vasodilatasi, nah itu secara bergantian dia juga bisa meningkatkan sirkulasi dan akhirnya dia juga bisa meningkatkan elastisitas di otot. Nah, dan juga mengurangi kejang otot. Kejang otot di sini biasanya terjadi karena penumpukan asam laktat setelah atau sisa-sisa residu dari exercise. Nah, dengan penggunaan kontras bat tersebut dengan vasokonstriksi, vasodilatasi yang dilakukan bergantian. Nah, di situ diharapkan adanya membantu pembuluh darah untuk mengalirkan sisa-sisa residu dari exercise, dan target akhirnya adalah mengurangi ketegangan dari otot. Next. Nah, selanjutnya adalah karakteristik suhu. Tadi berarti saya keingetnya sama ini, makanya saya tadi salah ke 40 derajat ya. Jadi panas air itu tidak boleh melebihi dari 40 derajat. Ini hangat-hangat aja ya yang kita gunakan. Suhu panas berada di sekitaran 39 sampai 40 derajat dan dengan suhu dingin 18 derajat. Nah, dulu waktu saya praktek, saya pernah ini adalah saya cerita kebodohan saya. Waktu itu saya pakai air hampir mendidih dan air es. Akhirnya tangan saya merah semua, sakit, hampir melepuh gitu. Jadi ketika kalian praktek kontras bat ini, kalian gunakan suhu yang tepat gitu ya. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin gitu kan. Pas di suhu 18 derajat juga 40 derajat. Gunakan termometer sebagai kontrol. Di sini kalau kalian ada yang punya termogan, tolong bawa, karena jurusan fisioterapi kayaknya nggak punya termogan itu. Ya. Untuk besok ngecek suhu-suhu dari parafin bat atau apa itu ya. Nah, di sini yang terjadi ketika nanti kalian akan menggunakan parafin bat, yaitu adalah terjadi ada sensasi seperti kayak
uh, kayak kesemutan gitu. Sebenarnya itu bukan kesemutan, tetapi adanya vasodilatasi yang dilanjutkan dengan vasokonstriksi yang secara mendadak. Nah, itu sensasi yang timbul tuh hampir mirip dengan kesemutan. Next. Nah, oke, di sini adalah pelaksanaannya. Dari yang awal itu adalah panas selama 10 menit, dilanjutkan 1 menit air dingin, 4 menit air panas, 1 menit air dingin, 4 menit air panas, 1 menit air dingin, 4 menit, dan ini secara bergantian dengan total waktu sekitaran 30 menit. Next, Adam. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pelaksanaannya. Jadi di sini kalau yang yang kontras bat, minta tolong saya akan buat, tolong dibagi menjadi berapa ya? Berapa kelompok nih? 8 kelompok, kurang, 10 kelompok. Silahkan lakukan kalian praktek menggunakan tadi yang praktek kontras batnya sendiri secara mandiri untuk mempersingkat waktu kalian besok praktek di kampus. Yang kalian butuhkan adalah heater pemanas teko listrik, ataupun kalian menggunakan kompor atau boleh apa aja, di mana di situ kalian bisa menggunakan termogan ataupun termometer untuk mengukur suhunya, gitu ya. Jadi kalau pastikan kalian mengukur suhu, baru kalian lakukan prakteknya dengan mencelupkan. Yang perlu dicelupkan, yang kalian coba adalah kaki, ya, gitu ya. Paham di sini tugas dari saya? Paham? Bingung? Udah kebanyakan tugas? Iya, kebanyakan tugas nih kalian ya. Oke, jadi yang perlu dilakukan adalah tadi, bagaimana, mungkin pertanyaannya gimana sih caranya kita bisa ngukur 40 derajat gitu kan? Sebenarnya gampang. Kalian bisa menggunakan rumus suhu dan cairan. Ingat nggak waktu fisika dulu? Jadi volumenya 100 derajat, kalian ketika 100 derajat kalian 100 derajat itu adalah suhu air mendidih ya. Gampangnya seperti itu. Nah, itu ditambah dengan air yang 0 derajat. Gimana sih? Saya kok lupa ya rumusnya. Ya udahlah, gampangnya kalian pakai termometer aja untuk mengukur ya. Jadi kalau kurang panas tinggal nambahin kalau kurang tinggal tambahin air panas, kurang dingin tambahin air dingin. Untuk ngejar dinginnya, untuk 8 derajat kalian bisa kasih air es dicampur dengan air biasa, gitu ya. Jadi 10 kelompok, satu kelompok silahkan praktek. Nanti praktek sendiri, kalian foto dan video, kalian bikin fotonya dan videoin. Terus kalian bisa tulis di situ apa yang kalian rasakan setelah melakukan sensasi apa yang kalian rasakan setelah dari awal sebelum sampai sesudahnya, gitu. Dan saat kalian melakukannya, feelingnya apa, rasa apa yang kalian rasakan, gitu ya. Dicatat semua, misalkan nih saya menit 5 gitu kan, percobaan yang ketika masuk ke dingin, ini saya merasakan kram otot atau gimana, gitu ya. Oke. Jadi setiap stepnya kalian ceritakan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang parafin bat dan kontras bat. Selanjutnya, kita lanjut ke cool pack sama hot pack ya. Udah jam segini. Kalian udah ngantuk belum? Belum kan?
Tapi biasanya kalau kuliah tuh ngantuk. Apalagi jam segini kayak dinina boboin. Tapi kalau udah selesai kuliahnya, mata seger lagi. Gitu kan? Ya. Nah, bisa di-share yang hot pack, full pack, Sadam? Oke. Ya, di ituin full screen. Oke. Kita sekarang akan bicara hot pack dan full pack ya, teman-teman mahasiswa. Next. Sebenarnya kalau hot pack, full pack ini adalah terapi dasar awal-awal apa namanya? Fisioterapi itu modalitasnya cuma hot pack sama cold pack, terapi panas sama terapi dingin. Nah, hot pack di sini adalah kantong pemanas atau lebih dikenal dengan hot pack adalah bahan yang biasa terbuat dari nilon, kanvas yang berisi cairan atau pasir. Kantong pemanas konvensional berisi cairan hidrofil silikat. Jadi nanti kalian akan lihat kalau di sini rata-rata kita sudah menggunakan alat yang isinya di situ di dalamnya adalah gel yang bisa menyimpan panas ataupun dingin yang lebih lama. Gitu. Yang penting nanti bahannya apa aja bisa jadi, tapi yang penting adalah manfaatnya seperti apa. Next. Nah, tujuan dari kompres hangat adalah pelunakan jaringan fibros, membuat otot tubuh lebih rileks, menurunkan nyeri, dan memperlancar pasokan aliran darah, dan memberikan ketenangan pada atau pasien. Kompres hangat yang digunakan berfungsi untuk menyegarkan pembuluh darah dan menstimulus sirkulasi darah, serta mengurangi kekakuan. Ini adalah prinsip dasar dari semua terapi panas ya, di mana di situ akan membuat vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, menstimulus sirkulasi darah, dan mengurangi kekakuan. Ini untuk semua terapi panas, bisa dia global. Next. Nah, fisiologi kompresi panas adalah di sini Schmelzer dan Baer mengungkapkan bahwa energi yang hilang atau masuk dalam tubuh melalui kulit dengan 4 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi ini adalah apa namanya? Ada yang bisa cerita nggak? Konduksi itu apa? Ayo, sebelum saya lanjut, biar nggak ngantuk. Oke, kalau ada yang bisa jawab akan saya panggil secara acak. Absen 3, siapa absen 3? Si Bapak, Hmm, untuk absen 3 itu kan Aryan ya Pak, namun Aryan tidak join Pak. oh, ya udah. Kalau gitu, siapa yang absen 3 tadi? Aryan Gimnastiar Pak. Aryan. Oke, kalau gitu karena Aryan nggak ada, absen 2, absen 2. Siapa absen 2? Untuk absen 2 atas nama Aris juga tidak hadir Pak, karena dia sedang berobat ke rumah sakit Pak. Sakit apa sih, Ar? Itu periksa rutin gitu sih Pak, dia punya penyakit itu soalnya. Penyakit apa? Sakit apa? Hemofilia Pak. Oh, ada yang sakit hemofilia. Iya. Oke, ya udah kalau gitu. Oke lah. Kalau gitu saya daripada ini saya jadiin PR aja deh. Ntar biar masuk di tugas kemarin sekalian tuh yang parafin bat ya. Apa namanya? Apa itu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Gitu ya. Oke, next saja. Nah, pada prinsipnya tadi yang ketika kita bicara dengan hot pack itu sama prinsipnya. Hampir semua itu prinsipnya sama. Nah, sekarang kita akan bicara dengan cold atau cryoterapi. Di situ ada terapi dingin gampangannya. Bisa di next? Ada? Nah, oke. Nah, pada di sini
adalah penggunaan dingin, artinya adalah penggunaan cold atau dingin sebagai modalitas terapeutik. Nah, efek dari cold terapi di sini adalah penurunan aliran darah di awal dan dilanjutkan dengan peningkatan darah di akhir. Sekitaran di menit-menit 15 atau 20 di situ akan terjadi vasodilatasi setelah vasokonstriksi. Nah, pada efek neuromuskular di situ adalah adanya penurunan kecepatan konduksi saraf dan peningkatan ambang rasa nyeri, mempengaruhi kekuatan otot, di mana di sini ada penurunan spastisitas, kekakuan di sini. Spastisitas itu adalah kondisi di mana otot berkontraksi secara terus-menerus. Ini biasanya terjadi pada pasien dengan gangguan neurologis. Nah, dan selanjutnya adalah efek metabolik. Next. Nah, yang terjadi di sini adalah ketika temperatur turun, yang terjadi adalah viskositas darah akan meningkat. Viskositas apa? Ada yang bisa jawab? Kekentalan darah. Gitu ya. Viskositas darah meningkat, maka dari itu aliran darah pun akan menurun. Nah, di sini zat-zat vasodilatator seperti histamin dan prostaglandin dia akan menurun sehingga terjadilah vasokonstriksi. Nah, selanjutnya termoreseptor pada cutaneus pada kulit yang terstimulus dengan temperatur dingin dia akan menyebabkan kontraksi otot dan akhirnya dia juga efek terakhirnya adalah vasokonstriksi atau penurunan aliran darah. Nah, tadi masih yang sama, termoreseptor pada cutaneus atau kulit yang terstimulasi karena temperatur dingin, dia akan menyebabkan dorsal root ganglion medula spinalis teraktivasi dan meningkatkan aktivasi simpatis adrenergik dan menyebabkan vasokonstriksi juga. Dan produk akhirnya adalah penurunan aliran darah ketika kita memberikan terapi dingin. Ini pada awalnya. Dan next. Nah, selanjutnya, efek neuromuskular di sini yang terjadi adalah kecepatan konduktivitas saraf menurun. Konduktivitas saraf setelah aplikasi modalitas dingin secara superficial selama kurang lebih 5 menit. Di sini adalah penurunan kecepatan konduksi saraf sensoris dan motoris, di mana serabut A delta diameter kecil, serabut metrasmeter nyeri, belibet amat. Serabut mentransmiterkan nyeri menunjukkan penurunan kecepatan konduksi paling besar. Total nerve conduction block terjadi pada aplikasi S dengan pada saraf yang berlokasi superficial seperti nervus peroneus. Next. Nah, selanjutnya adalah efek neuromuskuler atau di sini bisa terjadi penurunan spastisitas. Dugaan mekanisme, ini masih dugaan ya, jadi mekanismenya belum diakui secara global, di mana di sini aktivitas gamma neuron, motor neuron, dan serabut afferent serta Golgi tendon setelah cooling selama 10-30 menit secara temporer mengeliminasi spastisitas dan klonus. Fasilitasi kontraksi otot. Nah, ini adalah mekanisme fasilitasi aktivitas alfa motor neuron terutama pada kondisi kelumpuhan saraf pusat. Gitu ya. Next. Efek metabolik di sini adalah penurunan tingkat metabolik. Dugaan mekanisme adalah penurunan semua reaksi metabolik termasuk reaksi inflamasi dan healing sehingga direkomendasikan untuk pasien destruksi kolagen pada peradangan seperti OA dan RA. Gitu. Oke. Next. Kegunaan cryo yang jelas di sini adalah untuk kontrol inflamasi peradangan, mengontrol udem atau bengkak. Tadi yang bisa saya sampaikan, udema kronis itu ada yang berpendapat bisa digunakan dengan hot pack, tapi ada juga yang berpendapat apapun udem, baik dia cool pack
baik dia kronis maupun akut, tetap menggunakan terapi cool atau terapi dingin. Selanjutnya adalah untuk mengontrol nyeri dan memodifikasi spastisitas, fasilitasi otot, dan cryokinetic dan cryostrate. Gitu. Next. Nah, kontraindikasi adalah di sini adalah hipersensitif pada dingin dan intoleransi pada dingin, cryoglobulinemia, paroxysmal cold atau cryoglobulinemia, renal disease selama periode regenerasi saraf, area gangguan sirkulasi darah atau penyakit vaskuler tepi. Ini adalah kalau dingin itu adalah rata-rata adalah gangguan sirkulasi darah pada vaskuler tepi. Ditakutkan dengan adanya tambahan dingin di situ makin menambah gangguan peredaran darah. Selanjutnya adalah efek merugikan dari krioterapi adalah kematian jaringan. Nah, bisa terjadi kematian jaringan apabila suhu yang diberikan itu terlalu dingin. Nah, bahkan ketika di situ gampangannya di sini ketika suhu yang diberikan terlalu dingin atau terjadinya di situ ada gangguan peredaran darah kayak renal disease gitu kan, ketika di situ ditambah dengan dingin terjadi vasokonstriksi, akhirnya di situ akan terjadi jaringan akan mengalami kekurangan oksigen dan mati gitu. Frostbite itu adalah bekuan pada kulit, kerusakan saraf dan vasodilatasi yang tak dihindaki. Karena memang produk akhir dari setelah terapi dingin adalah vasodilatasi. Gitu, kalau terlalu lama. Oke, next. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan nggak? Oke.